Bukan di rumah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad 187. Ini pahala sakit Ustaz. Sakit aja ada pahalanya. Eh, Apalagi sehat Ustaz. apalagi sehat kalau bermanfaat. Tambihun. Halis sawabu alal maradi au ala sabri alaih. Adakah bermula pahala di atas sakit atau di atas bersabar di atasnya sakit? Nah itu Ustaz. Orang sakit dapat pahala. Pahala karena sakitnya atau karena bersabar? Hmm. Artinya kalau karena sakit bisa bersabar atau tidak dapat pahala. Kalau karena sabar berarti kait kah? Sakit yang Eh, sabar baru dapat pahala. Kalau sakit mengeluh nggak ada pahala. ya, Nah, itu ger ya. Insya Allah. alam ketahui olehmu annala immata ikhtalafu fi anna sawabal maridi. Ketahui olehmu bahwa sungguh para imam ikhtalafu itu mereka berselisih pada bahwa sungguh pahala orang sakit. Adakah dianya pahala itu atas kesabarannya atau atas sakitnya atau atas diri sakitnya? Hmm. Pahala orang sakit apa karena sabar terhadap penyakit atau karena penyakit itu sendiri? Eh, Wal asahu pendapat yang asah itu bermula pendapat yang asah pada demikian itu annahu in sabara. Bahwa sungguhnya si sakit itu in sabara jika sabar ya musibah diberi pahala akan dia di atas sakit dan sabar. Jika orang sakit tidak bersabar tidak diberi pahala akan dia. Nah itu Ustaz. Orang sakit dapat pahala kalau sabar. tapi dapat pahalanya dua, pahala sabar, pahala sakit. Tapi kalau tidak wa ilam yusab. Wa ilam yasbir, ya kan? Ini kan Iya. in sabara berarti wa ilam yasbir. Iya. Jika tidak sabar, nggak dapat pahala sakit, nggak dapat pahala sabar karena nggak sabar. Nah, itu Ustaz. Jadi kalau kita sabar, dua-duanya dapat. Tapi Orang kalau sakit, tidak sabar berarti tidak dapat sama sekali dari sakitnya dan dari sabar dari. ya, dari sabar memang karena nggak sabar. Sakit, mestinya kan dia dapat karena mengalami sakit. Tetap tidak dapat karena sakit harus disyaratkan dengan sabar. Jadi orang sakit yang sabar, baru dapat pahala sakit plus pahala sabar. Hadza madallat alaihil ahadisu. Ini adalah ma yang menunjukkan kepadanya ma oleh hadis-hadis Nabi. Begitu menurut hadisnya. Iya. Qala Izzuddin ibnu Abdissalam. Berkatalah oleh Izzuddin ibnu Abdissalam. Innal masaiba la sawaba fiha. Sesungguhnya musibah-musibah itu enggak ada pahala pada musibah. Kenapa? Li'annaha laisat min kasbil amdi. Karena musibah itu bukan ia dari usaha si hamba. Bukan bukan kita yang mendatangkan musibah. Kan ada juga musibah yang kita datangkan sendiri, Ustaz. Ya semua memang ulah tangan manusia. Contohnya apa musibah yang diusahakan? Ya mungkin kita bawa motor nggak hati-hati nabrak kan itu kita usahakan sendiri. Ustaz. Tapi enggak lah, enggak ada orang yang mungkin pengen ditabrak kan. Itu ketidakhati-hatian bukan berarti dia mencari musibah. Benar, musibah nggak dicari Ustaz, datang sendiri. Gempa bumi kah? Nah, Iya. gunung meletus, rumah terbakar kan. Walaupun ada juga orang error satu-satu Ustaz membakar rumahnya sendiri kan ada tuh. Iya, kemarin di TV ada orang mau loncat tapi kalau lo nggak jadi sih mau loncat dari ketinggian gedung tuh. Ya, jadi itu kan di luar galib. Secara galib musibah itu nggak dicari, datang sendiri. Karena itu di luar usaha hamba, bukan amal hamba, makanya dia nggak dapat pahala. Kan kita diberi pahala atas amalan kita. Kita berbuat baik kan? Kalau ini guru sekarang kan lagi darurat sebutnya darurat darurat judi online. Akibat judi online orang yang apa banyak yang orang sampai minjem duit, Hmm. pinjam duit nggak balikin, akhirnya ada yang sampai bunuh-bunuhan. Nah, itu gimana tuh guru rangkaiannya? Itu musibah Eh, dari mana? Kalau musibah itu lah maksiat yang mengundang musibah. Segala Oh, maksiat itu mengundang musibah. iya.
Maksiat mengundang musibah kalau itu ya. Itu akibat pengen kaya cepat, Ustaz. Kadang kehilangan solusi kan. Pekerjaan nggak ada, mana jalan pintas. Beli Nambo Eko, nggak kena-kena. Bali sawabu fit sabri 'alaiha. Bahkan bermula pahala itu pada sabar di atasnya musibah, tidak selainnya. Berarti pendapat ini didukung oleh Syekh Idud Abdul Salam. Jadi urusan pahala itu berkaitan dengan sabar. Tapi ada plus juga. Orang yang dapat musibah tetap ada nilai plus. Walaupun nggak sabar. Naam, kendati demikian, fiha at-takfir. Dalam musibah itu ada penghapusan dosa, Ustaz. Jadi penghapusan dosa kan bukan bukan pahala kan? Yang khilaf tadi pada pahala. Namun dalamnya musibah itu ada penghapusan pahala. Wa illam yasbir, sekalipun dia tidak bersabar. Jadi setiap hal yang menimpa kaum muslimin, musibah itu pasti ada dosanya yang dikurangi. Sekalipun dia tidak sabar. Karena dia akan menderita, Ustaz. Di balik deritaan itu Allah Maha Pemurah. Karena tidak disyaratkan pada mukaffirat, pada hal-hal yang bisa menghapuskan dosa, bahwa ada ianya mukaffirat itu usaha. Kita diberikan musibah walaupun nggak sabar, tetap Allah sayang kepada kita, pengen mengurangi dosa kita, Ustaz. Masya Allah. Itu rahmat rahimnya Allah ya. Masya Allah. Nah itu, Ustaz. Apalagi yang kasih musibah dia bersabar guru ya berarti ya. Ya, nggak dihitung kan pahalanya. Sabar itu batasannya gimana guru ya atas musibah ya? Artinya tidak mengeluh, tidak merepet-repet, tidak menyalahkan Allah. Kenapa sih anak saya yang meninggal? Kenapa nggak anak orang kan gitu, Ustaz. Misalkan anak kita meninggal. Nah, kan banyak ibu-ibu gitu kan. Artinya sabar itu tidak, bukan tidak menangis, Ustaz. Menangis nggak apa-apa, air mata kan. Tapi aslinya hati sabar itu rela hati kita terhadap musibah yang menimpa kita. Nah, walaupun kita ngomel-ngomel pun sesuatu yang sudah hilang susah untuk kembali. Nah, itu Ustaz. Malam yasbir ala balai falyakhruj min tahta samai, min tahti samai. Memang sekarang kita lagi butuh kajian kesabaran, Ustaz. Oh, sekarang harus berlipat-lipat kesabarannya guru. Banyak hal yang perlu ini sih. Kadang-kadang kan tingkat emosi apa namanya? Saya tuh ada tetangga tapi apa namanya lah menempel dengan tembok saya tuh atau Hmm, pindah dengan orang-orang kontrak. Itu ini apa rada apa gimana gitu ya orang baru gitu. emosional. Emosional banget. Ada orang tukang sayur mampir di situ depan itu namanya orang ada tetangga sebelah yang lain yang beli diusir sama dia. Kalau enggak gua getuk pakai helm nih gitu. Gitu-gitu gitu orang ada orang nyetop kan beli sayur bang gitu, mang diusir sama dia. Itu orang begitu dimanapun hidupnya nggak nyaman, Ustaz. Menderita sendiri. Iya terus kan orang kan namanya di masjid itu sering banyak orang yang jual apa yang mampir pada jualan mainan dia jualan mainan tuh di rumahnya. Nah, yang jualan mainan itu mampir di situ tuh biasanya istilah sambil keliling-keliling sholat Ya, diusir betul man itu diusir ada yang pernah mau apa di itu gitu berantem saya itu hanya untuk sholat kok di sini kata orang-orang itu. itu Terus orang jiwanya. yang mampir itu dia nggak mau itu dia khawatir kan karena itu katanya kirain orang sini pada mau takut ngebelain dia katanya gitu. Itu orang baru di sini. Akhirnya ya di situ hanya 2 bulan sih di saya itu hanya 2 bulan pindah lagi. Nggak kuat, itu jiwanya bermasalah, Ustaz. Iya tuh dia ngomong sama orang lain katanya di sini tetangganya pada nggak asik gitu. Gak tahu gimana kita nggak ngerti. Nggak tahu kalau semua orang bilang dia yang nggak asik, Ustaz. Iya. Dia itu ngasah ngasah golok panjang banget guru. Saya tahu itu sampai bayarnya 250.000 saya lihat kok. Saya ngasah itu. Saya tanya itu buat apa? Ya jaga-jaga aja kata Ustaz. Kalau Aduh. ada tangga jahat, Ustaz. Iya. Kasihan juga. Macam-macam kehidupan. Jadi sabar itu memang sekarang tuh butuh apa? Butuh termasuk ini guru yang baru nanya kan saya istri itu kan ngajar TK ngajar apa madrasah gitu itu juga kesabarannya perlu ditingkatkan hati-hati guru tuh kayak sekarang tuh takut sama murid itu Laporin, Ustaz, melanggar, melanggar HAM murid.
muridnya berantem sama teman-temannya, nangis datang orang tuanya gitu kan, nanya apa itu, begitu begitu gitu sekarang tuh. Jadi nggak kayak kita dulu. Jadi guru nggak ada wewenangnya Ustaz, tinggal Nggak ngajar ada doang. wibawa guru, bukan hanya nggak ada wewenang, nggak ada wibawanya sekali gitu di murid itu gitu. Zaman Dan sudah itu berubah. sudah ada itu. Dan konon katanya saya baru dengar juga, ternyata sekarang sampai tingkat mahasiswa begitu guru. Ya, Jadi ini tetangga saya ada yang jadi guru guru SMA. Namanya SMA, cerita-cerita begitu. Ternyata bukan sampai tingkat SMA. Ada temennya yang punya sudah mahasiswa, yang jadi dosennya apa dosen, apa namanya, sampai memang dia ini sama-sama mahasiswanya itu didatangin sama orang tuanya gitu. iya. Memang Jadi susah sekarang. Jadi guru nggak ada martabatnya. Orang murid misalkan mau belagu di dalam kelas bebas saja kan. Guru iya, dibully, dosen dibully. iya, murid ngerokok misalnya gitu kan, wajar kalau ditegur sama itu, kalau di lingkungan sekolah gitu kan Iya, wajar gitu. Nah, itu ngelawan itu apa? datang orang Jadi tuanya ngebela anaknya lagi kan. kasihan dia sekarang kondisi. Dunia sudah mal'un Ustaz. Wa mal'unun ma fiha. Malah tuh terlantar gitu. Terlaknat, terkutuk kan. Dunia mal'unun. Wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Astagfirullah. Ini bab niat apa? Babun niyahati wa tawabi'uha wastima'uha. Ini bab apa namanya niyahah itu Ustaz. Ketika orang meninggal kita apa namanya? Meratap. Teriak-teriak gitu, merepep apa namanya? Meratap. Meratap. Bab ratapan dan pengikut-pengikutnya dan mendengarkan ratapan. Apa hukumnya? Hmm. Akhraja Syekhani mengeluarkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari. Anahu Basung Abi Musa itu berkata iya. Karena bariun mimman bari aminhu. Aku berlepas diri dari orang-orang yang berlepas darinya oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bari'a. Berlepas diri ya Rasul dari saliqah. Saliqah. Apa arti salikah? Ar-rafi'ati sautaha. Perempuan yang mengangkat ia akan suaranya bin nadabi dengan mengadu waniyahah dan dengan meratap. Menjerit-jerit. Ya. Halikah artinya perempuan yang mencukur ia bagi rambutnya ketika musibah. Wasyakkah yaitu lisaubiha yang suka merobek-robek pakaiannya ketika musibah. Gini. Nah, ada seperti itu, Sah. Eh. Berarti Kalau mencukur rambut mencukur, itu tanda berduka, Sah. kenapa guru? Mencukur rambut berarti biasanya kalau berduka banget, kayak menampilkan kesedihan, kayaknya nggak mau kemana-mana kan. Nah, dibotakin. Kan banyak Ustaz kasus dibotakin. Orang membotakkan dirinya, Kak. Sebagai ungkapan kecewa. Eh. Tinggal suami, rambut dicukur. Mending kalau dicukur rapi kan. Cukur separuh, biar nggak kemana-mana lagi. Ungkapan kesedihan yang berlebihan. Nggak boleh gitu ya. Ya boleh. Wahuma dan mengeluarkan oleh keduanya Imam Bukhari Imam Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu laisa minna tidaklah termasuk golongan kami man latamal hudud orang-orang ya yang menampar-nampar pipinya fasyakkal juyub merobek-robek ia akan kerah bajunya wada'a bidakwal jahiliyah dan menyeru ia dengan seruan jahiliyah. Apa seruan jahiliyah Ustaz? Apa Orang ya? jahiliyah gimana nih kalau dapat musibah? Kita mau apa ini guru? Syarahnya Ustaz. Kok nggak ketemu Oh, tentang sakit. Saya melihat tentang sakit Ustaz di bab apa ya? iya guru. Tuh. Tapi sarahnya ini ya apa, cetakannya masih ini ya. Masih kurang terang.
zuhud diafah, sedekah tatawun, zakat, ziarah kubur, ta'ziyah, fadilah sabar di atas musibah ini. Dua, Ya, 47. oh, empat, tujuh. Panjang banget beliau membahas ini. Iya, kan? Berapa tadi? Dua, empat, tujuh. Oh, udah. 247 guru. Tapi masih sholat ini. Kelewat ya guru itu. Bukan, ini masih sholat. Tiga kayaknya, Ustaz. Nah, tiga, empat, tujuh. Oh ya 347. Bagaimana orang jahiliyah berteriak-teriak ketika mendapat musibah. Hmm. Oh, udah ziarah kubur ini. Coba kita lihat dulu. Bada'a bida'watil jahiliyah. Fadilah ta'ziyah. Kayaknya kita belum baca di situ. Hmm. Tadi saya nggak sempat melihat. Fala biyadihi fala yantahi hatta dakhalal jannah. Nggak ada, Ustaz. Judulnya nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Jadi kayak nggak nyambung, Ustaz. Ini coba kita baca semua. Pasal pada sabar di atas musibah. Mana matannya? Mengeluarkan oleh Syekhani ya. Bahwa sungguh seorang anak bagi Nabi, bukan nih apa nih? Bintan. Bahwa sungguh seorang anak perempuan bagi Nabi,
Pengirim ya kepada Nabi mengundang ya, akannya Nabi memberitahukan kepada Nabi bahwa sungguh anaknya meninggal. Nabi berkata, irji ilaiha, kembali kepadanya, beritahukan kepada dia, sungguhnya bagi Allah apa yang Allah ambil, bagi Allah apa yang Allah berikan. Hmm. Gak ada beda hadisnya. Ini harus kita lain cari dulu nih nanti. Nah, Iya. kita ketemu Ustaz. Nah, jadi bukan golongan kami orang-orang yang latoma, menampar-nampar iakan pipinya, membelah iakan bajunya, memanggilnya dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah yang saya ingat begini Ustaz. Orang jahiliyah dulu kalau ada yang meninggal dia keliling menyebut-nyebut kebaikannya. Puji-puji berlebihan. Oh, si Fulan itu tokoh luar biasa segala macam. Nah, bla bla bla. Itu dakwal jahiliyah. Hmm. Kayak memuji-muji keliling-keliling kampung gitu ya kan. Ya, berlebihan bikin pengumuman berhari-hari. Si Fulan yang telah melakukan ini kebaikan ini diatur, disebut semuanya usah ditulis. Nah, Sebut-sebut ya. ya, Ya makanya itu kan ada, kalau kita ngumumin orang meninggal di masjid gimana tuh Guru? ya, para ulama membolehkan karena tujuannya itu bukan untuk dakwal jahiliyah, untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka sudah berkewajiban melakukan fardu kifayah kan. Itu niatnya ke situ. Iya ya. Nah, itu supaya orang dapat pahala untuk melakukan takziah Ustaz. Tanpa kita harus memuji-muji berlebihan orang yang itu ya kan. Lagian kan itu pengumuman doang Ustaz. Iya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Telah berpulang iya, ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan, kan nggak ada pujian di iya, situ. iya. Alamatnya di RT berapa gitu kan gitu ya. Hmm. Kan nggak disebutkan seorang profesor yang kerja di Pertamina segala macam yang telah membangun masjid ini 3 lantai, bla 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 bla, telah meninggal dunia. Ah, itu nggak boleh. Iya, iya. Mengeluarkan oleh Hakim dan oleh Ibnu Hibban bermula 3 itu dari kekafiran terhadap Allah. Syakul jaibi, maksud kufur dengan Allah ini kufur nikmat. Syakul jaibi, membelah apa namanya, kerah baju, artinya taukil kamis, merobek kerah baju. Waniyaha, meratap, wa ta'nu fin nasab, menuduh pada nasab orang lain, ya. Itu dianggap kufur. Apa nih wataunu mengutuk nasab? Menuduh nasab orang kayak Bang Alawi kemarin nasab. Aduh, Bahaya itu. At-ta'nu fin nasab. maksudnya gimana sih? Menuduh nasab. Menuduh nasab ini kalau praktek di masyarakat kita bilang, wah ini bukan anak dia, ini bahaya itu. Astagfirullah. Itu kan nuduh orang berzina, masa kan? Itu bisa-bisa kita kena rotan, masa kalau ini. Enggak harus kita bilang dia Kalau berzina. kalau kalau kita curiga aja gimana Guru? Orang dia misalnya tidak punya suami tapi punya anak gimana? Itu mafia kalbi, selama kita belum mentahirkan ada kemungkinan dimaafkan kan? Karena Oh nggak iya, iya. mudarat orang lain. Tapi kalau kita udah membuat pengumuman itu kan membahayakan. Iya, iya. Kalau dalam hati masih mudah taubatnya. Ah, Nah, mengeluarkan oleh Ibnu Majah bermula meratap itu min amril jahiliyah. Itu termasuk perkara jahiliyah. Wa innan naihah, sesungguhnya perempuan. Kenapa Ustaz perempuan yang meratap? Kalau ada laki-laki yang meratap hukumnya kayaknya sama. Cuma disebut perempuan karena meratap itu biasanya kerjaan perempuan. ya, lebih lebih banyak mungkin lebih banyak. Karena orang jahiliyah dulu kalau ada tokoh yang meninggal dia manggil perempuan-perempuan suruh ngumpul dibayar kan untuk menangis sesaat. Oh, kalau nggak salah di apa di kita ada agama apa yang suka begitu, suka manggil tetangga terus suruh itu ya, suruh Iya, mah. kayaknya kayak orang Cina meninggal katanya ya, yang non Oh muslim iya, kan. iya, iya. Kita Hmm. kalau ikut nangisin dapat ampau katanya. Nggak tahu benar apa nggak dengar begitu ceritanya. Ikut-ikut pernah bersedih kan. Dikasih nanti ampau ampau. Nah itu. Wa innan naihata idza matat wa lam tatub. Sesungguhnya yang perempuan yang meratap bila mati ia dan tidak taubat ya, kata Allah lah siapa? Memotong oleh Allah untuk dia satu pakaian dari katiran, dari ter neraka. Ter aspal kan. Dibuat Hmm. pakaian dari aspal kan panas tuh. Pakailah pakaian dari katiran.
dari cairan timah di neraka. Wadir'an min lahabin nar. Dir'an perisai dari lahap, apa namanya? Dari api neraka, dari nyala api. Diberikan baju dari timah panas, kemudian tambah selendang, Ustaz. Dir'an, perisai atau selendang bagian atas. Dari api juga ngeri ini. Ini bagi orang yang meratapnya atau bagi jenazah? Apa sih kan belum cerita jenazah yang diratapi Nah, ya? jenazah itu nggak ada hukum kan, dia nggak menanggung dosa orang lain, Ustaz. Dia udah meninggal nggak bisa protes. Ini yang dapat hukuman yang merata itu sendiri. Enggak, kalau ini meratapnya karena meninggal, kan kalau nggak salah bisa menyebabkan orangnya itu disiksa, Guru, karena ratapannya yang hidup. Jadi hadis itu yang diprotes oleh Sayyidah Aisyah. Ah, Ibnu Umar atau Pak Abu Hurairah menyatakan, Innal maita la'udziba bibukai ahliha atau ahlihi ya. Seorang mayat itu akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. iya, Ya kan? Jadi ada orang yang memahami kalau kita menangis, ada orang meninggal segala macam, mayat itu tersiksa kan gitu. iya. Ketika hadis itu didengar oleh Sayyidah Aisyah, beliau protes. Beliau membantahnya dengan ayat, wala wazirun fa wala yaziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah Iya. seorang pendosa menanggung dosa orang lain. Dosa Hmm. orang yang hidup tidak mempengaruhi dengan orang yang mati. Tapi bagaimana juga maksud hadis itu? Oh, hadis itu begini maksudnya. Itu kisah tentang seorang keluarga Yahudi kalau nggak salah ya. Jadi meninggal, istrinya nangis. Iya. Maksudnya istrinya sedang menangis sementara mayat sedang dihukum. Jadi mayat dihukum bukan karena Hmm. tangisan, karena dosanya sendiri. Nah, jadi kebalik cara mafhum hadis. Sesungguhnya mayat itu disiksa dalam kuburnya karena tangisan keluarganya. Karena tangisan keluarganya maksudnya keluarganya sedang menangis, mayat sedang disiksa. Mayat disiksa karena dosanya sendiri, keluarganya menangis karena sedih kehilangan saudaranya. Jadi bukan Ah. disiksa karena tangisan orang lain. Kan kita Dan nggak itu nyuruh. juga Yahudi, Guru ya? Ya, itu juga para ulama menyatakan. Itu kan kita nggak nyuruh. Beda lagi sebelum kita meninggal kita berpesan. Kalau saya Hmm. meninggal nanti kumpulin ya orang-orang nangisin ya biar kelihatan ya. Ibu satu RT kumpulin suruh nangis. Nah, itu beda lagi kan? Kalau begitu bisa, Guru ya? Bisa. Bisa ada efeknya. Nah, itu kita jadi berdosa. Ya. Jadi hadis itu kan itu cukup masyhur, Guru ya, itu hadis ya. Jangan Ya, langsung itu apa supaya tidak berat itu tidak itu ya, Guru ya. Apa namanya? enggak. Itu hadis ittirab namanya. Udah diluruskan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi lafadznya sedikit salah mungkin. Kata beliau, kalau nggak salah apa riwayat Ibnu Umar apa Abu Hurairah. Kata Sayyidah Aisyah, mereka nggak bohong, cuma salah paham aja. Nah, salah mendengar, salah menanggapi ucapan itu. Kita lihat nanti di sini ada nggak hadis itu. Iya, iya, Guru. Saya namanya saya di masyarakat mas sering ketemu, Guru. Udah begitu kan di saya itu kan ada yang apa namanya? Yang salafi ada, yang versis ada gitu kan. Jadi kalau kalau kita yang gitu-gitu tuh biasanya yang berbunyi mereka gitu. Karena di sini baru ada hadis yang dihukum kan yang meratap, kan? Bukan mayat kan. Iya, iya. Mengeluarkan oleh At-Tabrani, sesungguhnya ini perempuan-perempuan yang meratap tadi, yuja'alna, dijadikan untuk mereka pada hari kiamat, saffaini, saffain, akan dua barisan dalam jahanam. Dijadikan untuk mereka pada hari kiamat akan dua baris dalam neraka, satu baris dari kanan mereka, satu baris dari kiri mereka. Fayan bahna, maka berteriak-teriaklah mereka di atas penduduk neraka, sebagaimana berteriaklah oleh anjing-anjing. Hmm. Sesungguhnya ini perempuan-perempuan yang merata dijadikan untuk mereka pada hari kiamat dua barisan. Ada dua barisan di sekeliling dia dalam neraka lagi. Dua barisan itu teriak-teriak. Kan nggak nyaman kita di sekeliling kita ada yang teriak kan. Begitulah ungkapannya. Satu baris dari kanan mereka, satu baris dari kiri mereka. Dijadikan mereka perempuan pada hari kiamat akan dua saf dalam jahanam. Oh berarti perempuan ini nanti Iya. dibuat dua baris. Perempuan yang suka
meratap di dunia dibariskan dalam neraka dua baris. Satu saf dari kanan mereka penduduk neraka, satu saf dari kiri. Payan bahana, maka berteriaklah wanita itu di atas penduduk neraka. Sebagaimana berteriak-teriak, maksudnya sebagaimana meratap-ratap oleh anjing. Bagaimana menggonggonglah oleh anjing, Ustaz. Jadi perempuan yang meratap di dunia di akhirat meratap juga, Ustaz. Maksudnya masih membawa gaya yang sama, tapi kejadiannya dalam neraka. Jadi penduduk neraka yang lain merasa tersiksa gara-gara wanita ini. Barangkali begitu maksudnya. Sebagaimana anjing menggonggong. Jadi perempuan yang suka meratap di dunia di akhirat akan menggonggong. Begitu lebih kurang, Ustaz. Iya. Dia menggonggong, mengganggu penduduk neraka. Penduduk neraka sudah sangat tersiksa, ditambah lagi tersiksa dengan gonggongan. Nah, itu Ustaz. Dan mengeluarkan oleh Abu Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri, kala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, melaknat oleh Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-naihata, akan perempuan yang Ini meratap wal la'anat mustab paluina nih, Bro. la'ana. La'anat. Melaknat oleh Rasul akan an-naihah, perempuan yang meratap dan pendengarnya. Yang mendengar juga sama, kalau nggak protes, nggak melarang. Hmm. Ini ada Ustaz tadi yang Ustaz tanyakan. Ada hadis di bawah ini. Mengeluarkan oleh Ibnu Majah, dua Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abi Umamah, bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam salli wa sallim ala melaknat ianya Nabi akan al-khamisyah, akan orang yang mencakar-cakar ia akan wajahnya, wasyaqqah jaibah, dan perempuan yang merobek ia akan bajunya, wada'iyah, dan perempuan-perempuan yang memanggilnya bil waili wasubur, dengan panggilan kecelakaan dan subur juga kecelakaan. Celaka aku, celaka suami aku meninggal, celaka, ya kan? Nah itu Ustaz. Orang Aku jahiliyah celaka begitu. karena suami aku udah nggak ada lagi tempat bergantung gitu, maksudnya gitu kan gitu. Itu. Celaka kita semua masyarakat di sini. Ini donatur kita udah meninggal, segala macam panjang lebar. Nah, itu yang cerita. Itulah dakwah jahiliyah, Ustaz. Seolah-olah dia seorang yang bisa menyebabkan hidup orang jadi makmur, kan? Iya. Padahal tempat bergantung kepada Allah gitu, maksudnya kan gitu dulu ya. Iya. Hmm. Iya. Mengeluarkan oleh Abu Dawud daripada seorang perempuan minal mubai'ah, dari perempuan-perempuan yang membai'ah Nabi. Falan perempuan itu berkata, kana fima akhadha alaina, adalah padama yang mengambil janji maksudnya. Adalah padama yang mengambil janji kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam alaihi wasallam. pada kebaikan yang mengambil janji ianya Nabi di atas kami itu, Allah nahmisya wajhan, bahwa tidak kami cakar akan wajah, dan tidak kami panggil akan kecelakaan, tidak kami belah akan baju, dan tidak kami cabut akan rambut ketika kami ditimpa musibah. Itu maksudnya. Itu termasuk isi bai'ah. Nah. Ya. Jadi Nabi kan mengambil bai'ah daripada wanita agar beriman kepada Allah dan Rasul, tambahan jangan berzina dan seterusnya, kan. Kemudian Iya. jangan mencakar-cakar wajah kalau musibah. Jangan memanggil dengan panggilan celakaku, belah baju, mencabut bulu rambut segala macam. Nah ini yang Ustaz nanya. Mengeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bermula mayat itu disiksa akan dianya mayat dalam kubur bimaniha alih, dengan sebab ma yang di apa namanya tadi, Diratap, diniyahahkan di atas dia. diratap. Permelamayan itu dihukum akan dia dalam kubur dengan sebab ma yang diratapi di atas dia. Ini secara zahir ratapan orang membuat dia tersiksa, kan? Iya kan gitu terus. Nah. Empat, ada nggak syarahnya? Nggak ada penjelasan, Ustaz. Makanya harus kita baca syarahnya nih. Gimana maksudnya? Iya ya guru, ini apa supaya ini, karena kalau baca gitunya ini kan menyebabkan siksa kubur ratapan orang yang itu. Saya juga malah memahami selama ini gini, makanya suka apa namanya kan masyarakat juga jangan ini ntar ini kasihan, kita ngomong gini kasihan katanya itunya apa mayatnya gitu, jenazahnya ada yang pingsan, ada yang ini kan, ada yang ngamuk gitu kan. Ya.
Kenapa nggak ketemu? Sama mana ya salah? Ini udah takziah. Dia masih di atasnya kalau gitu. Gimana? Ini beda judulnya. Coba saya lihat satu-satu dulu sampai akhir. Kalau nggak kita balik lagi ke belakang. Ya guru, ini penting guru. Ini udah ziarah kubur. Kita udah baca belum kira-kira ziarah kubur? Belum guru. Hmm. Kita lihat daftar isi sekali lagi. 529. Oh ini ya. 334. Lewat kita. Nah ini. Biar dia bil kubur guru. Ya ini kan. Hmm. Ada Mbak. Ini ya sah, benar sah. Pada riwayat yang lain milik Imam Bukhari yang saya bacakan tadi. Fa'ana lil maiti, sungguh bagi mayat itu layu azabu. Sungguh disiksa akan ia bibakai ahli alih. Dengan sebab menangis keluarganya di atas dia. Kayak di atas kan? Eh, Mayat itu disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. keluarganya. Wasahih, ya ini. Pendapat yang saya sebagaimana yang akan datang bagi Musanef. Bahwa sungguhnya hadis itu dimahmulkan kepada Waalaikumsalam. Ma apabila berpesan ia dengan demikian Ustaz. Ah, Kalau dia berpesan kalau saya meninggal tolong nangis segala macam, itu baru dia disiksa di kuburnya. Tapi kalau dia nggak pesan orang nangis sendiri, nah, nggak adil kalau kita disiksa. Nah, itu para oh. ulama memahami hadis itu kan. Nah itu. Jadi itu kalau misalnya kalau nanti saya meninggal tangisin gitu ya, Ya, ratapi gitu. Oh, baru disiksa dia. tangisin 40 hari 40 malam kan. Biar heboh kan gitu. Nah itu, nih jawabannya udah benar Ustaz. Jadi bukan semata-mata karena ahlinya dia keluarganya menangis lalu menjadi sebab siksa bagi si ahli kubur guru ya. Iya, kalau gitu kan nggak adil Ustaz. Apa urusan saya katanya, orang saya emang nggak nyuruh dia, Iya, iya. ya kan? Nah itu, yang saya baca dulu itu, ini panjang ceritanya. Hadis ini didengar oleh Sayyidah Aisyah, beliau langsung membantah pakai ayat Quran. Iya. Tapi Coba ini kan disebut. al-maitu yu'adzabu fi qabri bimaniha alaihi. Dengan sebab niyahah kepadanya mayat kan? Iya. Ya seolah-olah teriakan secara zahir. Makanya para ulama memahaminya.
Walaupun zahirnya begitu, tetapi kalau digabungkan dengan hadis-hadis yang lain, ayat-ayat Quran, nggak adil seseorang dihukum karena kesalahan orang lain. Nah, ini berarti tambah syarat kalau dia berpesan. Jadi seakan-akan guru ini kalau kita pahami secara teksnya saja, Mm-mm. seakan-akan ini bertentangan dengan ayat Al-Quran kan gitu ya? Iya, makanya Kan tugas nggak para ulama mungkin. agar tidak bertentangan bagaimana cara memahaminya. Iya. Agar ayat benar, hadis benar, kan gitu. Karena kan nggak mungkin guru ya dipahami apa ayat hadis yang sahih itu bertentangan dengan Quran kan nggak mungkin ya guru ya. Iya. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kan gitu. Nah, jadi kalau memang benar-benar dari Nabi dan Allah, nggak mungkin ikhtilaf. Iya. Iya. Ya, So, ya guru. nah itu baru jelas Ustaz kan? Ya jelas, jelas guru ini sangat penting ini buat saya mah ini apa penting karena apa namanya ya namanya kita di masyarakat kan ketemu aja masalah-masalah yang begini. Eh, Kayak gini guru, saya hari Sabtu yang lalu kan menyolatkan mayat jadi Ya, imam. Jadi hari Sabtu lalu menyolatkan mayat, habis sholat duhur langsung berdiri sedikit bicara dulu, kemudian jadi imam saya. Ini jemaah posisi berdirinya seperti sholat duhur, hmm, gak merapet. Baru berapa hari kemudian, baru kemarin tuh saya dapat info. Para kok nggak salah itu katanya harusnya dirapetin itu nggak boleh begitu seperti sab sholat gitu itu mah gitu. Harusnya merapat ke yang dari belakang tuh lebih merapat gitu karena kan nggak ada karena ini kan seperti sab sholat seperti ada yang mau ruku sujud ya. itu aja saya diprotes sama orang saya nggak Makanya ngeh juga gitu nggak ngeh gitu nggak enggak, harus Ustaz sholat bilang ini kan lagi PPKM, apa namanya? COVID. harus Sabtu kemarin gitu masya Allah. Enggak apa-apa, Ustaz. Makin banyak yang protes kita banyak ilmu kan. Kita Iya guru mengkaji terus. tapi kan nggak salah kan guru kan dengan posisi sholat seperti itu kan nggak salah juga kan. Enggak, tapi memang benar karena enggak ada sujud dari rukuk, kenapa harus buang-buang tempat kan? Cuma saya kalau ada pertanyaan sekarang itu jadi begitu. Emang ada larangannya. Jadi dia protesnya juga harus ada tagnya juga. Memang ada larangannya gitu. Kalau ada tagnya memang harus ada begitu kan berarti kita kan pasti apa taslim kan. Jadi sebenarnya larangan nggak perlu dicari Ustaz. Amrun bisyai, nahyun antitih. Itu kaidah usul. Ah, Misalkan misalkan diperintahkan untuk merapatkan saf. Berarti itu dengan sendirinya ada larangan merenggangkan saf. Itu. oh gitu guru ya. Ya. Iya. Itu kaidah usul. Makanya cukup perintah aja satu. Ayat Quran cukup perintah. Dalam perintah itu sudah ada larangannya. Allah merintahkan kita untuk salat. Sekaligus itu mengandung pemahaman melarang kita meninggalkan salat kan itu. Oh gitu guru ya pahamnya ya. Iya. Pergi, kamu harus pergi untuk sekolah. Berarti kan kita larang. Jangan sampai kamu nggak sekolah kan sama aja. Iya. Jadi Iya. amrun bisyai nahyun antiti. Itu kaidah. Iya. Ya. Kadang makanya kadang hadis larangan itu nggak tertulis Ustaz. Dapat dari mafhumnya kan. Ah, iya. Ya guru masya Allah. Ini berkah banget guru ya Allah saya. Ya kira saya kan udah tua gitu baru gaji begini. Kalau itu kan ngaji biasa ya mustami aja denger aja kan gitu. Jadi nggak tektokan gini. Kalau ini kan bahasa sekarang tektokan ini nanya langsung. Nggak ada tagnya biasanya Ustaz. Ini udah agak sedikit canggih ini ngaji ada tagnya. Gara-gara kecanggihan. Iya. Meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imamin Maitin. Tidak ada dari satu orang meninggal pun yang mati ya. Maka wayakumu bakihim. Maka bangunlah oleh orang yang menangisi mereka. Wayakulu maka berkata ianya orang yang menangisi. Baki ini yang menangisi. Wajabalah wahai bukitku. Maksudnya wahai bentengku, wahai penjagaku. Wahai sayyidah, wahai pemimpinku. Nah, meratap lah. Ini wow wow nadbah Iya. namanya meratap.
Karena orang Arab itu kalau nangis itu pakai wa, Ustaz. Wah abada, wahai bapakku, kenapa engkau begitu cepat pergi? Wah Ya. zaujah, wahai suamiku, kan? Pakai wa, Ustaz. Atau seumpama demikian, melainkan mewakili oleh Allah dengan dia mayat. Malaka ini dua malaikat, yalhazani, yakulani, yang mengatakan oleh keduanya dua malaikat akannya si mayat. Aha kata kunta, apakah engkau seperti itu? Ini kurang paham Ustaz. Coba. Tidak ada dari satu orang meninggal pun yang meninggal ya, maka bangunlah orang yang menangisi mereka. Dan berkata ya orang yang menangisi. Wa jamalah wa sanada. Ini beda di sini. Dengan alif nadbah. Atau seumpama demikian melainkan mewakili oleh Allah dengan si mayat. Kan dua malaikat. Yahzamani. Yakulani yang berkata keduanya. Aha kata kunta. Hmm. Apakah demikianlah engkau? Kenapa dikatakan kepada mayat Ustaz? Sedangkan dia sudah meninggal tadi. Iya, Aha kata dari kunta. Allah mungkin ya. Apakah engkau seperti itu? Dari malaikat atau dari Allah kepada mayat itu sehingga apa namanya? Kalau memang dari dia jadi sisa begini. Aha kata kunta. Ini susah kita pahami hadis ini. Harus kita lihat syarah hadis. Tidak ada dari satu mayat yang mati iya. Maka bangunlah oleh orang yang menangisi mereka. Fayaqumu baqihim. Maka bangunlah orang yang menangisi mereka. Ada seorang meninggal. Kemudian orang-orang yang menangisi mereka berkata, wajibalah wa saidah. Melainkan mewakili oleh Allah dengannya si mayat kan. Allah kirim kepada si mayat dua orang malaikat yang mengatakan oleh dua malaikat itu kepada dia. Ah kata kunta, apakah seperti itu engkau? Jadi Iya, yalhaz. iya guru benar. Hmm? Jadi malaikat yang nanya kepada si mayat maksudnya itu seperti itu tuh. Apakah engkau seperti itu? Mayat menjawab, enggak, saya enggak seperti itu. Yang seperti itu yang menangis saya. Iya. Nggak tahu ini maksud beliau membawakan hadis ini. Artinya ini kan kaitan dengan hadis di atas. Kata beliau, tangisan orang hidup mempengaruhi orang meninggal. Kalau kita gabung dua hadis secara zahir kan, Ustaz? Iya. Artinya mempengaruhi. Sibuk, kita juga jadi diperiksa gara-gara ada yang orang menangis. Mestinya Allah nggak mengirim dua malaikat tadi kan? Nah, mengeluarkan Imam Bukhari dari Nu'man bin Bishir, qala Nu'man berkata, Ughmiya ala Abdillah. Telah Ughmiya, pingsan ya. Pingsanlah kepada Abdillah bin Rawaha. Hmm. Faja'alat uhtuhu tabki. Maka jadilah saudarinya itu menangis ya wajabalah wahai bentengku, wahai penanggung jawabku. Kada wa kada, panjanglah ratapannya. Doa didu alaihi, doa didu menghitung-hitung ya atasnya Abdillah tadi. Ini baru pingsan Iya. belum meninggal Ustaz. Pingsan dikira meninggal kali ya. Iya. Waduh, ini saudaraku udah gimana gitu kan? Menyebut-nyebut kebaikannya. Faqala laha. Maka berkata ianya Abdillah tadi baginya Ukti ketika sadar ya, hidza afaqa. Makulti syai'an. Apa? Makulti syai'an illa qilali. Tidaklah engkau mengatakan sesuatu kecuali dikatakan bagi doa anta kadzalik. Ketika aku pingsan tadi, ketika kamu ngomel-ngomel, Iya. setiap ucapanmu itu ada malaikat yang mengucapkan kepadaku, akunta kadzalik. Apakah kamu seperti itu juga? Atau apakah kamu menyuruh untuk mengatakan seperti Nah, itu? Wah, mungkin. ditanya langsung ya. Hmm. Falamma mata manakala meninggal ya lam tabki alaih. Tidak menangisi ya kepadanya. Ketika meninggal enggak nangis lagi. Tadi Iya. ingatin. Nah itu Ustaz. Tapi guru kalau tidak salah ada riwayat ini nih ya apa Atabki ya Rasulullah ketika meninggal siapa tuh Ibrahim ya? Hmm. Bukan Itu menangis itu. Itu dalam hadis itu kan air mata Nabi bercucur. hanya keluar air mata aja bukan nangis apa ada orang yang keren apa? Ya, Oh iya. Iya. itu kata Nabi memang tugas mata yang mengeluarkan air mata kan. Masya Allah. Yang sedih hati kan. Jadi yang Nabi larang dalam hadis kan itu ada perilaku-perilaku yang menunjukkan ketidakrelaan. Iya. Robek-robek baju, cukur rambut segala macam itu. Kalau sekedar menangis sedih ya wajar lah.
Ya. Ada orang yang nggak bisa menangis Ustaz, langsung pingsan ya. Begitu melihat, nggak mana, gimana itu perasaannya? Orang tuanya meninggal, dia dibawa ke kubur, dilihat orang tuanya dimasukin ke kubur, pingsan langsung. Iya, iya. Ada yang begitu, bukan malah nangis-nangis, pingsan. Kayak lemah lunglai gitu, sibuk orang lain ngangkat dia. Ada guru itu juga adik saya juga gitu, anaknya dihitan dia nggak apa-ngapain itu dia bluk aja jatuh gitu, pingsan dia. Saya yang repot jadi ngurusin anak. Nah itu kita nggak bisa ngebayangkan mungkin gimana ya. Mungkin itu ada kelebihan juga orang seperti itu Ustaz. Mungkin kasih sayangnya luar biasa kali. Saya termasuk orang bandel Ustaz, susah menangis. Oh saya nggak, saya kalau nangis mah cepet guru, cuma malah Nah, cuma bukan bukan keluar air mata, bukan nangis kalau saya keluar air mata karena matanya bermasalah, jadi sering keluar air mata. Saya ketawa aja bisa keluar air mata. saya baru keluar air mata kalau jalan di panas Ustaz. Karena mata saya sakit ya. Kalau ngantar anak sekolah itu susah banget kalau lagi panas terik begini. Ini air mata keluar. Dikit lagi Ustaz. Ya, ya guru, ini kebetulan juga Dalam saya satu lagi. riwayat yang meriwayatkan akan nyerwaya oleh At-Tabrani, faqala, ah, maka berkata ianya perawi hadis. Ya Rasulullah, ughmi alayya. Aku pingsan. Fasahatin nisa, maka berteriaklah oleh para wanita. Wa izzah, wahai kemuliaanku, wa jabalah, wahai sandaranku. Faqama malakun ma'hu, maka bangunlah malaikat bersamanya, mirzabah. Maka bangunlah oleh seorang malaikat yang bersama malaikat itu ada mirzabah. Kayaknya palu ini Ustaz, mirzabah. Palu Ustaz. Mitrakah al-kabirah. Takunu lil haddad. Yang Ah, digunakan oleh pandai besi. dari besi. Ya. Ya Rasulullah, aku pingsan. Maka berteriaklah oleh wanita. Ini kisah nih. Ada seseorang yang pingsan menceritakan kepada Rasulullah nih. Ya Rasulullah, Ugmi Ali dipingsankan atasku. Aku pingsan. Fasahatin nisa. Maka istri-istri para berteriak. Wa izah, katanya, wahai kemuliaanku, wahai bukitku. Maka ketika itu bangunlah seorang malaikat yang bawa palu. Faja'alaha baina rijlayya. Maka menjadikan ya malaikat akan ya palu di antara dua kakiku. Dipaku kali ya. Dipalu kakiku. Faqala. Nabi berkata, anta kama takul. Engkau sebagaimana yang engkau katakan. Aku mengatakan, lah, tidak. Wala kultu. Tidak, aku berkata, na'am. Oh, faqala berkata ianya malaikat. Anta kama takulu. Apakah kamu itu sebagaimana yang mengatakan ianya wanita? Nah, Hmm. ini menyambung dengan hadis di atas. Ya, Aku ya. pingsan, tiba-tiba istriku berteriak-teriak, datang malaikat bawa palu, palu ditaruh di antara kakiku, belum dipukul itu. Ya, Malaikat ya. itu berkata, apakah kamu seperti itu? Kamu begitu juga? Atau minimal kamu nyuruh enggak? Aku berkata, lah enggak. Walau kultu na'am dorobani biha. Andaikan aku mengatakannya, aku Iya, dipalu. iya. Kalau ngomong ya jadi pukul. Artinya malaikat udah siap-siap. Ah. Iya, iya. Ini kelihatannya beliau bawa beberapa hadis untuk mendukung bahwa kelakuan orang hidup ada hubungan dengan orang mati. Ya kan? Iya, iya. Cuma para ulama memahaminya kalau dipesan. Kalau nggak dipesan dia bebas, nggak jadi digebuk. Nah, nah. Diriwayatkan man asabatu musibah. Barang siapa ditimpa akannya oleh satu musibah. Fakharaka alaiha sauban. Maka menyobek ia di atasnya musibah akan baju. Menampar ia akan pipi. Membelah ia akan kerah baju. Natafa sya'ran mencabut ia akan satu bulu. Maka seolah-olah ya akhadha telah mengambil ia akan satu tombak. Yang menginginkan ia ayyuhari babi rabbah. Memerangi ia dengannya tombak akan Tuhannya. Itu menunjukkan ketidakrelaan Ustaz. Mau memerangi Tuhan. Protes kepada Tuhan. Nah itu Ustaz. Lumayan Ustaz. Tentang Oh, musibah. di bawah juga ini ya, apa, kisah apa sebab di Ya, azabnya itu. ya. Ini kisah pemuda yang disiksa karena meratap. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insya Allah. Itu dia Ustaz.